Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ya, pada kaya raya semuanya. Kaya dunia, kaya akhirat. Dan mudah-mudahan hari ini kita juga akan mendengarkan ilmu dari guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya banyak ilmu yang kita dapat akan mengangkat derajat kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau nanya sama ibu-ibu di sini, kalau ngelihat saya, kira-kira saya pendosa atau bukan? Alhamdulillah. Yakin Bu? Ini kelihatannya doang loh, pakai baju koko, pakai kopiah. Mukanya agak-agak nakal dikit loh ini. Enggak ya, bukan pendosa ya. Insya Allah ibu juga ahli sorga semua. Karena ini tema kita luar biasa hari ini ya. Kadang-kadang kita hanya menilai seseorang itu hanya dari bentukan luarnya saja. Kita masuk ke dalam tema kita luar biasa, ini luar biasa. Disangka pendosa, tahunya ahli sorga. Tepuk tangan dulu. Ya. Ini luar biasa. Jadi kadang-kadang kita ngelihat orang langsung menilai orang lain itu kadang-kadang suka merendahkan, benar nggak? Wah ini mah dosanya banyak nih. Wah ini mah jauh dari sorga nih. Wah ini mah kacau, nggak ada yang gitu nggak Bu? Ternyata beliau-beliau ini ternyata punya kelebihan sangat luar biasa. Bahkan mungkin di mata Allah memiliki nilai yang sangat luar biasa. Jadi kita nggak bisa nilai orang lain ya. Nah kita mau sikapin dulu nih, ada cuplikan. Menyiapkan rumah Allah di dunia kayak apa sih? Yuk kita lihat yuk. Allah, Ustadz Syam. Iya, siap. Ini sebenarnya termasuk saya nih. Kadang-kadang saya juga kalau misalnya ngeliat orang langsung main merendahkan aja. Astagfirullah. Padahal ya nggak seperti itu ya. Minimal biasanya hatinya yang merendahkan ya. Iya. Kayak suudzon gitu sama orang. Prasangka. Nah mungkin sebelum kita lebih jauh ke sana. Ya. Bener gak sih Allah dan Rasulullah SAW melarang keras kita untuk mengecap di stempel gitu ya. Bahwa orang itu pendosa. Silakan Guru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad, Bang Ali, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pelajaran penting ketika seseorang datang kepada Nabi SAW yang mana orang ini adalah sahabat yang penting di mata Allah Subhanahu wa taala karena beliau ini adalah yang menjadi salah satu muadzinnya baginda Nabi SAW. Seorang tukang adzannya orang-orang beriman pada saat itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Dia adalah seorang muadzin tapi dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebutaan. Dia orang buta, subhanallah. Dia orang buta, dia orang beriman, dia menjadi muadzinnya Nabi SAW. Suatu ketika Nabi sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Kalau pembesar yang didakwahi, mesti pengikutnya akan ikuti. Wah ini orang followersnya banyak. Saya dakwahi dulu subhanallah. Sementara Nabi ngajar, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an datang kepada Nabi SAW. Nah lagi ada majelis, tiba-tiba datang subhanallah. Nabi merasa kurang nyaman dengan hal tersebut. Disebabkan karena terganggu karena Nabi sedang mengajar. Ternyata turunlah surah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Nabi SAW ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketidaknyamannya perasaan Nabi sehingga tergambar di wajah mulianya Rasulullah SAW bahwa beliau merasa terganggu. Kenapa? Karena ada yang mau masuk Islam, ada yang saya dakwahi, lah ini udah lama masuk Islamnya, udah berdakwah, udah juga dia jadi muadzin, ngapain sih tiba-tiba ganggu nih orang mau mualaf, subhanallah. Tapi ternyata ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya jangan berwajah masam terhadap orang buta yang datang itu, karena ternyata dia jauh lebih penting dibandingkan engkau berharap sesuatu yang belum pasti. Artinya Allah melarang keras kita memandang orang dari fisiknya. Nabi tidak mandang dari fisiknya. Memang Nabi SAW pada saat itu terganggu dengan kehadirannya karena Nabi sedang serius berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Maka kalau kita mengambil pelajaran, di mana sih Nabi pernah menegur supaya kita tidak mandang dosanya orang? Suatu ketika
Ada seseorang yang minta untuk dihukum oleh Nabi SAW karena dia mohon maaf telah melakukan dosa besar. Lalu wanita tersebut dirajam, subhanallah. Ketika sedang dirajam, orang-orang yang merajamnya, melemparnya batu mengatakan, dasar pendosa segala macam. Maka Nabi menegur mereka untuk tidak merendahkan pendosa tersebut. Kata Nabi SAW, seandainya tobatnya perempuan ini dibagikan untuk seluruh penduduk Madinah, maka itu akan menggenapi semuanya. Artinya Allah menerima tobatnya itu jauh lebih mulia dibandingkan ngatain orang pendosa. Jangan menghakimi. Tidak boleh menghakimi. Bahkan dia sudah terbukti berdosa pun tidak boleh kita merendahkan orangnya. Yang kita rendahkan adalah perbuatannya. Masya Allah, karena setiap orang punya ujiannya masing-masing. Subhanallah. Terima kasih guru. Sama-sama, Tepuk tangan Bang dulu Ali. yuk. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Kita panggil Ustadz Maulana. 1, 2, 3. Iya. Baik, kalau ini ahli surga juga Masya Allah nih ya. Baik guruku Ustadz, ini ada lagi nih. Kita ini manusia kadang-kadang, maaf ada kalimat gini. Kalau orang baik cepat matinya. Sering gak gitu ya? Kalau orang yang banyak dosanya kadang-kadang diulur hidupnya, bener gak? Ya itu katanya. Nah bener gak sih seperti ini? Maksudnya tuh mungkin Allah punya tujuan baik. Sehingga orang-orang yang punya dosa ini mungkin dikasih spare waktu untuk bertaubat. Atau seperti apa sih guru, silakan. Izin Habib, Masya Allah. Dan Ustazah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Disebutkan seorang hamba, jikalau melakukan keburukan, itu tidak langsung dicatat. Ditunggu 6 jam. Baru dicatat. Ditunggu 6 jam. Jadi kalau dia berdosa, ditunggu 6 jam baru dicatat. Kenapa? Itu bagian daripada rahmat Allah. Dan pertanyaan tadi menggelitik ya. Pertanyaan dari, Masya Allah Ali. Orang kalau misalnya namanya dosa apa? Orang baik cepat mati. Orang jahat lama mati. Nah, apa sih hikmahnya? Itu rahmat Allah juga. Kalau orang sudah bagus, mudah-mudahan tidak berubah, mati aja. Jadi nggak berdosa lagi. Nggak berdosa lagi. Orang berdosa dilamain supaya ditunggu tobatnya. Iya. Sama halnya ketika ada orang berdosa, Allah turunkan rahmatnya dengan cara apa? Malaikat pencatat keburukan, Atid, ketahuilah tidak mencatat. Karena ternyata Rakit itu adalah pemimpinnya daripada Atid. Kalau malaikat pencatat kebaikan, gini. Kalau pencatat kebaikan, dia baru orang berniat, sudah dicatat. Pak, aku mau pergi ke Trans TV, pengajian, langsung dicatat. Ternyata, mohon izin, dia tidak masuk daftar. Baru mau doang. Itu dicatat karena ada kemauan. Dosa itu tidak boleh dianggap kecil. Dia tidak boleh dianggap sepele. Kenapa? Karena bukan persoalan dosa itu, tapi kepada siapa kita berdosa. Sekali lagi, kepada siapa kita berdosa. Jangan berkata, nah apa-apa ada penghapus kok. Nanti kita hapus lagi. Tapi hati-hati, setiap kau tulis kau hapus, pasti ada bekasnya kotoran di situ. Betul tidak? Gampang kok, cabut aja pakunya, nanti dipasang lagi, pindah lagi. Tapi walaupun bisa, tapi kan berbekas itu. Jadi jangan pernah menyepelekan dosa, meskipun nanti ada kemudahan Allah, kasih sayang Allah, tidak dicatat sebelum 6 jam itu. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Pertanyaannya luar biasa. Jadi kita akan bahas lebih jauh lagi, tepuk tangan dulu yuk. Disangka pendosa, taunya ahli sorga. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah.